Halo sampai semuanya. Halo Kita, semuanya. halo. Kita mau tanya jawab sama Kak Stella Wijaja. Terima Wijaya, kasih ya Kak. Stella Ya, Wijaya. Stella Stella Wijaya. Terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatannya sudah boleh menjadi narasumber kami. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya udah meluangkan waktunya. Iya. Langsung aja. Oke. Jadi sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa dulu ya Kak. Ya, Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Bapa Roh Putra Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini dan kesempatan pada hari ini sehingga kami dapat berdiskusi atau bertanya jawab dengan narasumber kami Kak Stella. Kiranya Tuhan berkati Kak Stella dan kiranya apa yang kami narasumber kami hari ini dan uh, wawancara kami hari ini dapat berguna bagi kami dan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Sebenarnya, Kak, kita sebenarnya bukan narasumber kali ya. Sharing-sharing aja. Sharing-sharing. sharing aja ya. Ya. Oke. Jadi kita mulai ya Kak. Mm-mm. Jadi pertanyaan yang pertama itu, nama baptisnya Kakak itu siapa? Mengapa sih Kakak pilih nama Santo Santa itu? Nama baptisku Santa Brigita dari Swedia. Bukan yang dari Irlandia ya, yang dari Swedia. Tadinya kan aku baptis, awalnya tuh baptis dewasa. Sebelumnya bukan dari Oh, Katolik gitu. 2007 sebelum aku menikah udah dibaptisnya itu, aku baca di daftar buku riwayat hidup Santo Santa yang ada di toko buku. Aku datang ke toko buku, tapi buka baca-baca di situ, nggak beli sebenarnya. Mau beli juga sih sebenarnya di waktu yang lain. Terus aku baca daftar riwayat hidupnya, tertarik sekali dengan kata pendidikan. Santa Brigitanya berjuang di bidang pendidikan. Jadinya, nggak berapa lama aku jadi kayak jurusannya jadi guru les. Apa mungkin gara-gara aku jadinya Tuhan tahu kali niat batinku itu tertarik ke bidang pendidikan. Akhirnya ke jurusannya nggak sengaja jadi guru sekolah bahasa Mandarin itu sama les. Kalau nama krismanya Michelle diadaptasikan dari nama Mikael, malaikat pelindungku itu malaikat perang. Salah satu dari malaikat agung Santo Mikael. Itu asalnya gitu. dari suamiku kan yang Katolik. Tadinya kan aku sama sekali bingung, kok Santa Brigita lagi sebenarnya apa mau cari yang lain gitu. Kan boleh sama sebenarnya nama baptisnya. Terus udah gitu, udah aku mikir sendiri mentok, suamiku kasih saran gitu. Dia bilang, dia sekarang Ko Ferry itu, suamiku Ignatius Ferry udah berpulang, udah ke surga. Maksudnya selama dia hidup Oh, dulu, iya, iya. karena medis. Oh iya, Nah itu dia menganjurkan kan iya. Lala sukanya sama Mikael tuh, suka sama nama malaikat itu, suka nulis-nulisnya renungannya tentang dia gitu. Oh iya, aku baru keingetan. Tadinya aku ingetnya nama orang-orang yang masih hidup. Ternyata nama malaikat juga bisa ya. Tadinya aku kurang sadar gitu. Udah akhirnya dari Oh situ gitu. malah cocok juga. Aku sampai sekarang berdevosi ke Santo Mikael, Rosario-nya ditaninya gitu. Hampir setiap hari aku Oh doa itu. gitu. Wah, sangat inspirasi banget ya Kak. Hmm. Oke Kak, yang kedua ini hobi Kakak apa sih kalau boleh tahu? Sehari-harinya ya biasa suka bidang seni, nyanyi, nari-nari kalau lagu senam Korea di rumah tuh, senam pakai lagu-lagu Korea gitu. Lagu dance-nya sih nggak yang kayak intermediate apa advance gitu, masih yang basic-basic yang masih biasa-biasa, masih joget-joget gitu, demen dance-dance gitu yang olahraga menyerupai dance. Terus sehari-harinya bisa masak main course sehari-hari ya, suka masak hobi juga kadang-kadang kalau lagi sempet. Jadi maintenance rumah tangga juga sehari-harinya. Terus udah gitu baca, jalan-jalan, nonton, nulis. Biasanya nulis renungan, sekarang kan lagi fokus konten. Sebenarnya Oh iya. targetnya 1000, mau ada 1000 judul yang beda berlainan, tulisan renungan-renungan dan sebagainya gitu sih. Kita kayak ada ngupas buku gitu-gitu, referensi buku. Menurut aku yang seru dari para kudusnya, doa-doanya apa gitu-gitu. Tapi kan itu masih berjuang mau masuk ke manajemen, tapi nggak tahu nih diterima apa nggak, lolos apa nggak. Kalau aku udah lolos satu renungan itu dibilangnya udah oke, baru kalau misalnya belum, ya mungkin ada kesempatan yang Tuhan buka peluang yang lain gitu ya. Yang namanya usaha kan jodoh cocok-cocokan juga. Gitu. Oh gitu. Oke Kak. Eh kan aku tahu juga nih Kakak kan YouTuber juga, maksudnya ada konten creator juga kan gitu. Kok bisa sih Kak kepikiran buat video klip gitu, lagu cover rohani gitu? Ya sebenarnya kan
aku suka hobi itu nyanyi. Nyanyi juga sebenarnya sehari-hari aja, nggak ada fokus benar-benar ditekunin banget. Sebenarnya metal vokal juga ada sih dia, Brother Hans pernah belajar dari penyanyi, pernah belajar dari penyanyi seriosa Jepang. Nah, itu dasar-dasar dia kan melatih paduan suara apa. Aku sehari-harinya dulu pernah Legio Maria ikut paduan suara, cuman bertugasnya cuman ya kalau ada tugas penting sekali 2 kali gitu. Kalau ditugasin di misa, kan digilir sama yang lain paduan suaranya. Jadi kurang terasah gitu. Tapi sehari-harinya hobi, hobi nyanyi sehari-hari untuk lagu rohani, lagu sekuler aku juga gitu. Tapi pada suatu kali aku talentanya hilang, nggak bisa nyanyi sama sekali, suaranya fals. Terus dalam hati aku koreksi diri, introspeksi batin gitu. Kalau kita di Katolik kan ada apa sih namanya sebelum tidur tuh introspeksi diri ya, Refleksi refleksi diri batin kali, itu, Kak. Iya. refleksi batin. Ternyata aku kurang mengasah, kurang mengembangkannya itu untuk berbuat baik bagi sesama, kurang buat Tuhan tuh masih kurang. Jadinya Tuhan seperti ngambil talentanya aku hilang karena nggak dipakai, udah lama nggak dipakai. Terus udah gitu aku panik, agak panik, waduh gimana nggak bisa nyanyi sehari-hari, ini orang hobiku nyanyi kok jadi pitchy, nadanya fals, nggak bisa kontrol nadanya, jadi nggak bisa bener-bener kayak nggak ada talenta sama sekali gitu. Nah, waktu itu aku Oh, berjanji iya. kepada Tuhan, di tengah kepanikan aku berjanji kepada Tuhan, aku mau ngembangin ini untuk kepentingan Tuhan, untuk berguna bagi manusia, bagi sesama, gitu, menjadi berkat. Baru akhirnya aku dibalikin lagi, bisa nyanyi lagi, gitu. Jadi Oh, akhirnya aku kepikiran juga bikin video klip itu ya karena arahan dari atas prakarsa Tuhan juga sebenarnya, gitu. Itu sebelum pandemi kan. iya. Satu video renungan tentang persahabatan sama temanku itu, Rena namanya. Sama 2 video klip lagu cover judul yang beda. Iya. Wah, keren juga ya, Kak. Insight-nya maksudnya benar-benar talenta yang Kakak punya ketika Kakak tidak menggunakannya, yaitu kayak Tuhan memberikan petunjuk juga gitu ya, Kak. Oh, Iya. jadi selanjutnya gini, Kak, kan sekarang lagi masa-masa pandemi ini ya. Apa saja sih kegiatan Kakak selama pandemi ini? Iya, kegiatan aku masih konsentrasi untuk persiapan masuk YouTube-nya itu sama latihan-latihan vokal biasa di rumah sambil sehari-harinya jaga kesehatan aja. Olahraga senam yang teratur. Sebenarnya mau bikin vlog juga tentang senam. Senamnya itu lagu sekuler biasa, bukan lagu rohani awal-awalnya gitu ya. Tapi masih berproses, bertahap dulu. Mau bikin video renungan singkat, satu judul tuh 3 menit. Jadi aku masih latihan-latihan itu. Nanti orangnya, timnya datang. Kebetulan aja itu timnya ketemu dari Kemenparekraf, kegiatan Kemenparekraf yang di online, aku taunya di IG-nya, Instagram. Ternyata ada webinar-webinar gitu, terus dibentuk grup sama Pak Budi Aceh. Nah itu ketemu sama ada tim salah satu orang, ternyata cocok dia secara ininya 100 episode yang renungan aku itu sama dia. Jadi Wah, suaranya background-nya dibersih-bersihin, volumenya digedein, back sound-nya diatur-atur sama dia. Awalnya di-cut, kalau ada yang diedit, gitu-gitu. Kan aku kan sebenarnya secara talent-nya doang, bukan bidang teknisnya. Itu tadinya nyarinya oh, susah, kemana-mana nyari, maksudnya jodoh-jodohan serak apa enggaknya, soalnya nggak semua orang menguasai bidang teknologi itu kan sekarang, iya nggak betul, semua Kak. orang ngerti basicnya. Kalau dia suka belajar sama teman-temannya penyiar radio, dia pernah belajar jadi otodidak, ngerti gitu. Oh, Iya. iya, Kak. Keren juga sih maksudnya selama pandemi ternyata banyak juga gitu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat ya. Mungkin berguna juga buat teman-teman yang mendengarkan nanti gitu kan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Ya memang jauh sih dari itu tapi pengen tahu karena kan tadi dengar cerita Kakak bahwa Kakak baptis dewasa ya. Jadi apa sih yang membuat Kakak itu memilih mengikuti Yesus Kristus? Mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa alasannya gitu. Sebenarnya kan aku Kristen Protestan itu sebenarnya udah comfort juga di sana. Kalau misalnya aku ngikutin Kristen Protestan terus, mungkin Tuhan Yesusnya mengarahkan akunya bangun ministry atau apa gitu ya. Kalau sekarang ini aku sebenarnya bercita-cita jadi Makapinung sih atau jadi santa yang dikanonisasi gitu. Sebenarnya itu bukan dorongan dari akunya sendiri, tapi sehari-harinya aku banyak pengalaman rohani supranatural apa gitu yang sangat amat tidak mudah tentang peperangan rohani apa gitu kayak Makapinung kan makat perang. Jadi aku sebenarnya ya kayak begitu terpanggilnya karena emang dasarnya sekolahnya udah SD, SMP Katolik gitu. Oh.
Dari SD, Iya, Kak. SMP itu Katolik, jadi udah familiar. Sebenarnya sih terpanggil awalnya karena mau merit itu, mau merit Oh, sama I see. suamiku itu, iya. Tapi emang dasarnya jalan Tuhan udah ke situ juga ya. Kalau Mhm. misalnya aku berbalik Rome Sweet Home namanya gitu ya, berbalik ke gereja Katolik, aku sangat bersyukur sekali. Pas udah ketemu, oh ternyata ada sakramen tobat, ada sakramen ekaristinya, misanya, komuninya bisa harian, bukan hanya Sabtu, Minggu gitu. Aku sangat terberkati gimana sekali. Jadi nolong selamatin jiwa aku sendiri. Tadinya aku sempat banyak hal gitu, banyak sekali yang upside down karena ada diguna-guna kuasa gelap juga kena gitu. Akhirnya aku lepasnya ya udah gitu karena retret di Lembah Karmel dari gereja Katolik juga gitu. Oh, iya, Kak. Mhm. Bagus juga sih apa insight yang kita kita dapatkan dari share-nya Kak Stella itu sangat-sangat Mhm. keren juga gitu ya. Ya Itu aku aja sih Kak pertanyaan. Iya, aku bersyukur sekali jadinya bukan hanya memiliki Tuhan Yesusnya, aku lebih mengenal para kudus. Ada Santa Bakita, ada Santa Brigita. Jadi mereka juga para kudus itu persekutuan para kudus membawa aku lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi berdoanya nggak hanya dalam nama Yesus. Jadi Tuhan Yesusnya dilengkapi juga dengan kinerja para kudus yang baik-baiknya itu gitu. Aku semakin termotivasi lagi. Dan emang meningkatin level rohani benar-benar nggak mudah. Jadi Iya. ketemunya masalah, tantangan, kesulitan, tapi akhirnya lolos lagi lolos lagi. Dalam arti masih Iya. bisa bertahan hidup aja udah bagus, bisa masuk surga aja udah Iya. bagus, boro-boro mikir yang terlalu muluk-muluk apa gitu. Ya jadinya bersyukur sekali aku bisa kembali ke gereja Katolik lagi dengan caranya ya emang terpanggilnya caranya begitu ya. Iya, Gitu. berarti benar memang jalannya Tuhan itu kayak sudah untuk apa? Untuk menuntun Kakak ke arah itu gitu. Mhm. Bagus-bagus banget Kak jawabannya. Terima kasih juga udah boleh ditanya jawab, sharing-sharing sama kita-kita. Ya, semoga eh, ya udah sampai di sini aja Kak. Mungkin Kakak bisa memimpin doa penutup. Iya, boleh deh. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, terima kasih banyak untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Semua berkat kasih karunia keberadaan-Mu aja, ya Tuhan, kami bisa hidup sampai sekarang. Semoga aktivitas kami, karya, pelayanan tugas juga semakin Engkau berkati. Terima kasih banyak untuk relasi yang indah dari kawan sekerja Allah, yaitu para kudus, Santa Brigita, Santo pelindung kami, yang tidak bisa disebut satu persatu, para malaikat Allah, terima kasih banyak telah mendoakan kami. Semoga kami semakin meneladani segala kebaikan yang telah mereka pancarkan melalui cara hidup mereka. Bunda Maria, sembunyikanlah kami di bawah mantel-Mu. Bunda Maria, jauhkanlah kami dari dosa, apalagi dosa berat. Para malaikat Allah, para bata surgawi, mohon doanya. Amin. Dalam Amin. Amin. Betul, Kudus. Amin. Terima kasih Kak sudah memimpin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di next episode episode yang lain. Oh iya, Terima kasih. sebentar dulu mau nanya-nanya waktu itu yang ada charity kegiatan yang kamu itu kamu Oh iya. sendiri sendiri apa sama teman-teman gitu yang prakarsa ini Oh, kamu jadi sendiri? jadi gini, memang kalau idenya ada dari aku juga, ada teman aku juga. Jadi kami berdua gitu awalnya. Akhirnya kami ngajak teman-teman yang lain, jadi ada kelompok pribadi gitu. Jadi emang kita teman-teman yang individu-individu pemuda Katolik yang bersedia menjadi volunteer volunteer di apa namanya untuk membagikan baksos ini mengadakan baksos. Jadi emang kita bukan komunitas secara memang resmi tidak, tapi memang kita secara kelompok pribadi aja gitu Kak. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk join jadi charity-nya, nyumbang atau apa, bisa melalui IG-nya kamu atau melalui siapa? Oh boleh Kak, Misalkan apapun. nanti sih ada. Iya nanti bisa IG juga, bisa IG-nya, IG-ku Yowanita Angelina. Jadi atau nanti bisa juga ke Aurelia Sari itu PIC-nya, jadi person in charge-nya, jadi bisa tanya-tanya lebih lanjut ke kakak Aurelia itu. Gitu Ya sih itu Kak. bagikannya berupa makanan ya? Iya, jadi kita juga ada membagikan bingkisan. Jadi bingkisannya di dalam ada masker, ada vitamin, ada obat-obatan yang lain, ada makanan juga kayak makanan kering biskuit, energen gitu. Terus makanan juga ada. Jadi gitu Kak. Sama Iya. aqua. Itu bagus banget tuh, apa, idenya nggak semua orang terpanggil ke situ. Aku saja belum pernah melayani gitu. Jadi info yang berguna juga buat teman-teman sekalian, siapa tahu bisa ada yang tertarik untuk Iya.
Boleh join. membagikan berkatnya bagi sesamanya yang membutuhkan ya. Iya, Iya. iya Kak, betul. Jadi Apalagi di masa-masa seperti ini. iya, makasih banyak nih atas ini kesempatannya udah berbagi sharing, udah coba nanya-nanya juga. Iya. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih juga. Ya, terima kasih banyak pendengar semuanya. Kita berjumpa lagi kalau ada next lagi berikutnya. Siapa tahu kamu atau siapa yang diundang berikutnya jadi guest-nya ya. Tuhan berkati kita Bye. semua. Salve, God bless shalom. you.